usaha mempunyai dua sasaran kinerja, yaitu yang pertama, atau A, mereka harus menghasilkan laba yang mencukupi dari sumber daya yang digunakan. Yang B, mereka dapat menggunakan sumber daya tambahan hanya jika pengguna tersebut menghasilkan tingkat pengembalian yang memadai. Tujuan dari menghubungkan laba dengan investasi adalah untuk memotivasi para manajer unit kerja, unit usaha guna mencapai sasaran tersebut. Tingkat pengembalian atas investasi atau ROI adalah suatu rasio perbandingan. Pembilangnya atau numerator adalah pendapatan yang dilaporkan pada laporan keuangan. Penyebabnya atau dominator adalah aset yang digunakan. Nilai tambahan ekonomi atau EVA adalah jumlah uang, bukan rasio. EVA dapat diperoleh dengan mengurangkan beban moral atau capital charge dari laba operasi bersih atau net operating profit. Beban diperoleh dari perkalian antara jumlah aset yang digunakan dengan tingkat tarif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Suster Kartini. Baik, saya akan lanjutkan yang bagian B, pengukuran aset. Di dalam pengukuran aset ini, para manajer unit usaha akan mencoba untuk meningkatkan kinerja mereka yang diukur dengan cara yang pertama itu dari kas, di mana satu alasan untuk memasukkan kas pada jumlah yang lebih besar daripada saldo yang biasanya dipegang oleh suatu unit usaha adalah bahwa jumlah yang lebih besar ini diperlukan untuk memungkinkan perbandingan dengan perusahaan luar. Beberapa perusahaan juga mengabaikan unsur kas dalam dasar investasinya. Alasannya di mana bahwa karena jumlah kas tersebut mendekati kewajiban lancar. Jika demikian halnya, jumlah piutang dan perusahaan akan mendekati jumlah modal kinerja. Yang kedua itu piutang. Alternatif yang lebih sederhana itu yaitu memasukkan piutang pada nilai buku yang merupakan harga jual dikurangi penyisihan atas piutang tak teragih. Jika unit usaha tersebut tidak mengendalikan kredit maupun penagihannya, maka piutang dapat dihitung berdasarkan suatu rumus yang konsisten dengan periode pembayaran normal. Yang ketiga itu yaitu persediaan. Di dalam persediaan biasanya diperlakukan sama seperti piutang, yaitu dicatat pada jumlah akhir meskipun rata-rata antara periode lebih baik secara konsep. Yang selanjutnya itu modal secara umum. Dalam modal secara umum ini juga perlakuan atas modal kerja sangat bervariasi. Pada satu sisi, perusahaan memasukkan seluruh aset lancar ke dalam dasar investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar. Alasannya adalah dilihat dari sudut pandang motivasional, di mana jika unit-unit usaha tidak dapat mempengaruhi utang atau kewajiban lancar lainnya. Yang bagian E, properti, pabrik, dan peralatan. Dalam akuntansi keuangan, aset tetap awalnya dicatat pada biaya perolehan dan biaya ini dihapuskan sepanjang umur ekonomis aset melalui penyusutan. Hampir semua perusahaan menggunakan metode yang sama dalam mengukur profitabilitas atas dasar aset dari unit usahanya. Hal ini menyebabkan suatu permasalahan serius dalam penggunaan sistem tersebut untuk tujuan yang dimaksudkan. Maka dalam permasalahan tersebut akan dianalisis ada 5. Yang pertama itu akuisisi peralatan baru, kedua nilai buku kotor, ketiga disposisi aktiva atau aset, keempat penyusutan anuitas, dan yang kelima itu metode penilaian yang lain. Lanjut, Sister. Yang bagian F-nya tadi lanjutan dari pengukuran aset itu yaitu aset-aset yang disewa guna usahakan. Di mana banyak perjanjian sewa guna usaha merupakan suatu perjanjian perdanaan
yaitu perjanjian tersebut memberikan suatu cara yang alternatif untuk menggunakan aset yang seharusnya didapatkan dari pendanaan dengan utang dan modal. Yang G, aktiva yang menganggur, di mana jika suatu unit usaha memiliki aktiva yang menganggur yang dapat digunakan oleh unit lain, maka unit usaha tersebut dapat diperbolehkan untuk mengeluarkan aktiva tersebut dari dasar investasinya. Dengan tujuan dari izin ini adalah supaya mendorong para manajer unit usaha guna melepas aktiva menganggur ke unit lain yang mungkin memerlukannya. Yang bagian H, yaitu aktiva tak berwujud. Beberapa perusahaan cenderung melakukan penelitian dan pengembangan yang intensif, sedangkan yang lainnya cenderung fokus pada pemasaran. Nah, dengan menghitung aset semacam ini, sebagian investasi jangka panjang manajer unit usaha akan memperoleh manfaat jangka pendek yang lebih sedikit dari pengurangan atas pengeluaran untuk pos tersebut. Bagian I-nya kewajiban tidak lancar. Di sini kadang-kadang suatu unit usaha menerima modal permanennya dari kumpulan dana korporat. Korporat memperoleh dana tersebut dari pemberian pinjaman, investor modal, dan laba ditahan. Bagi suatu unit usaha, jumlah total dari dana tersebut adalah relevan, tetapi tidak dengan sumber daya dari mana dana tersebut berasal. Bagian yang J, beban modal. Kantor pusat korporat menentukan tarif yang digunakan untuk menghitung beban modal. Tarif tersebut seharusnya lebih tinggi daripada tarif korporat untuk pendanaan dengan utang karena dana yang terlibat merupakan campuran antara utang dan modal berbiaya lebih tinggi. Dan yang terakhir itu adalah survei praktik. Di dalam survei ini, kebanyakan perusahaan memasukkan unsur aset tetap ke dalam dasar investasi pada nilai buku bersih, di mana perusahaan-perusahaan tersebut melakukannya karena ini merupakan jumlah dengan mana aset tersebut dicatat dalam suatu laporan keuangan, dan oleh karenanya sesuai dengan laporan keuangan tersebut mencerminkan jumlah modal yang digunakan dalam divisi tersebut. Untuk selanjutnya kami persilakan Saudari Mawar. Baik, ada 3 keuntungan dari ROI. 1. ROI merupakan pengukuran yang komprehensif di mana semua mempengaruhi laporan keuangan tercermin dari rasio ini. 2. ROI mudah dihitung, mudah dipahami, dan sangat berarti dalam pengertian absolut. 3. ROI merupakan dominator yang dapat diterapkan ke setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas tanpa memperdulikan ukuran dan jenis usahanya. Lanjut, Suster. Eva tidak memberi dasar perbandingan semacam ini, tetapi pendekatan Eva juga memiliki beberapa keunggulan. Ada 4 alasan yang membuatnya lebih unggul dari ROI. 1. Dengan Eva, seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasi. 2. Keputusan-keputusan yang meningkatkan ROI. Suatu pusat investasi dapat menurunkan laba keseluruhan. 3. Tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula. 4. Eva berlawanan dengan ROI, memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Ada beberapa alasan mengapa penciptaan nilai pemegang saham menjadi sangat penting bagi perusahaan. A. Mengurangi risiko mengambil alihkan atau take over. B. Menciptakan nilai tukar untuk agresivitas dalam merger dan akuisisi. Dan C, mengurangi biaya modal sehingga memungkinkan investasi yang lebih tepat
lebih cepat untuk pertumbuhan masa depan. Mandat terbaik untuk nilai pemegang saham pada tingkat unit usaha adalah meminta manajer unit usaha untuk menciptakan dan meningkatkan EVA. EVA diukur dengan cara sebagai berikut. 1. EVA sama dengan laba bersih kurang beban modal. Dengan beban modal sama dengan biaya modal kali modal atau modal yang digunakan. Cara lain untuk menyatakan persamaan satu adalah EVA sama dengan modal yang digunakan buka kurung ROI kurang biaya modal. EVA memecahkan permasalahannya mengenai perbedaan tujuan laba untuk aktiva yang sama dengan unit usaha yang berbeda dan tujuan laba yang sama pada unit usaha yang sama. Dilanjutkan teman saya, Rika. D. Pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer. Dengan mempertimbangkan hal ini, beberapa perusahaan memutuskan untuk mengeluarkan unsur aktiva tetap dari dasar investasi. Perusahaan-perusahaan tersebut membebankan beban bunga hanya untuk aktiva yang dapat dikendalikan dan mengendalikan aktiva tetap dengan perangkat terpisah. Aktiva yang dapat dikendalikan pada dasarnya merupakan modal kerja. Evaluasi kinerja perusahaan. Pembahasan sampai pada saat ini terfokus pada pengukuran kinerja dari para manajer unit usaha. Laporan-laporan manajemen dibuat bulan atau kuartalan, sementara laporan kinerja ekonomi biasanya dibuat dengan selang waktu yang tidak tepat, biasanya sekali dalam selang beberapa tahun. Suatu tujuan penting dari suatu organisasi bisnis adalah untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian atas ekuitas pemegangan saham, atau yaitu nilai sekarang bersih dari arus kas di masa depan. Menghitung tingkat pengembalian adalah pengukuran yang paling baik atas kinerja para manajer unit usaha. Lanjut, Sus. Ini langsung kesimpulan, langsung kalian baca. Enggak, Sus. Baik, Kembali. terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Nanti setelah jika ada mau bertanya, silakan. Setelah itu baru nanti kami bacakan kesimpulannya. Terima kasih. Saya mau bertanya sedikit kepada kelompok. Boleh, Basta. Ini kan tadi judulnya kelompok 2 pengukuran ya. Tentang pengukuran dan pengendalian aset. Nah, juga dijelaskan tadi oleh kelompok ada dengan cara menggunakan ROI dan EVA ya. Ya kan? ROI itu dengan perbandingan. Nah, kalau EVA itu tadi dengan mengumpulkan data atau apa tadi ada di sini. Nah, pokoknya tadi kelompok menjelaskan tentang jumlah uang bukan rasio begitu. Tetapi saya mau minta sedikit supaya kelompok berikan contoh. Kalau misalnya menggunakan ROI itu yang perbandingan kayak gimana? Misalnya data perusahaan A dan B begitu kan, atau perusahaan A tapi tahun yang berbeda kan untuk membandingkan data, untuk mengukur. Baru contoh dari untuk memakai cara EVA ini juga begitu.
Terima kasih. Mbak Star, mungkin saya coba jelaskan sedikit. Seperti tadi kan di slide nomor berapa itu ya, tentang EVA, pencarian EVA, yaitu sama dengan laba bersih dikurang beban modal. Nah, dengan itu maka kita pertama itu tadi ada room A di sini, bahwa dikatakan di sini untuk mencari beban modal itu biaya modal kali modal yang digunakan. Nah, sedikit kami jelaskan sebagaimana yang suster tanyakan tadi, bahwa meningkatkan EVA itu sebagaimana ditunjukkan oleh persamaan yang kedua tadi, Sister, yaitu pertama peningkatan ROI melalui bisnis proses regenerering dan productivity gains tanpa menaikkan dasar investasi. Kalau memang suster katakan tadi untuk meminta contoh seperti soal perbedaan antara tahun A dengan tahun B, kami memang tidak buat secara langsung seperti itu. Tapi di situ yang kedua itu di investasi aktiva, produk atau bisnis yang ROI-nya kurang dari biaya modal. Itu tadi yang kami bahas di sini. Maka Eva memecahkan permasalahan mengenai perbedaan suatu tujuan laba atau aktiva yang sama dalam unit usaha yang berbeda dengan tujuan supaya laba yang sama pada unit usaha sama, seperti itu. Mungkin kalau ada dari yang lain bisa menambahkan, persilahkan. Atau bagaimana, Sister? Mungkin karena kelompok tidak tidak menyertakan contoh soal, karena di sini kan ada rumus, misalnya diambillah dari PT ABC tahun segini dapat laba bersihnya gitu. Maksud saya untuk semakin menjelaskan keterangan dari penjelasan kelompok. Oh, terima kasih, Sister. Memang kami tidak terangkan di situ soalnya seperti itu, langsung ke rumusnya. Terima kasih, Sister. Nggak bisa suster berikan atau searching juga di internet contohnya biar kita juga ngerti, karena jujur juga sedikit kurang paham karena tidak ada contoh soal. Bagaimana suster? Apakah bisa? Sebentar ya. Iya suster.
Baik, saya coba untuk menjelaskan dari Eva. Kalau memang untuk contohnya, contohnya itu ada suatu perusahaan itu dengan penjualannya